Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya Violetia. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk unboxing paket yang dikirim dari Indonesia ke Bahrain, tempat tinggal saya sekarang. Yuk, kita unboxing dulu paketnya. Ini paket dari Indonesia, kita unboxing dulu ya. Isinya apa aja ini? Pil. Itu pil. Nah, kita unboxing bersama Musa. Ini barang-barangnya ada pesanan orang, ada yang punya sendiri. Ini ada bakso aci. Ini ada daun jeruk. Ini cuangki. Ini masih bakso aci. Bakso aci. Mati. Ini untuk customer ya? Untuk customer. Yes, Mamati. Ada bakso aci. Mati. Hah? Mati, oke. Nah, customer, untuk customer. Ini ada bakso aci. Lalu ada bakso aci banyak sekali. Ini teh tongji, nih favorit orang Indonesia di sini. Ini pesanan orang, sama ada yang buat sendiri juga. Ini nasi bakso aci. Ada kaldu jamur. Lalu ini ada teri. Nggak jelas sih, teri. Ini masih bakso aci juga. Bakso aci banyak yang pesan. Lalu ini ada kosmetik pre-order pesanan customer. Untuk making matcha, not making matcha. Ada mainan untuk Musa. Jadi kadang-kadang kalau open PO itu toys. Nah, toys for Musa. Yes. Yes, at night ya, opennya, not now. Lalu ini ada bumbu sate pesanan customer. Ini ada kosmetik juga pesanan customer. Dia lagi sibuk pegangin tin, dia suka baunya. Terus ini, oh ya, ini ada apa ini? Ini ada isinya, ini berat, ini isinya ulekan batu. Jadi di sini itu ulekan batu itu nggak ada bentuknya yang kayak begini, yang pipih. Adanya kayak ulekan obat gitu. Ini pesanan customer jauh-jauh dari Indonesia karena nggak ada di sini. Ini ulekan, anak ulekannya. Ada kayu putih. Ini ada mukena juga. Karena orang sini nggak biasa pakai mukena. Ini mukena. Ini mukena juga. Itu toy sayang. Ini ada sambal, aneka sambal. Ini masih kosmetik pesanan customer. Ini ada buku Iqra jilid 1 untuk Musa. Ini untuk Musa. Musa Quran ya, yes. Untuk study ya. Musa study Quran ya. Study Quran. Terus ini ada kosmetik juga. Semuanya di bubble biar aman. Kalau kosmetik ini masih bakso aci ya. Dia sibuk sekali. Oke, sudah selesai. Ini unboxing barang-barang dari Indo, ditemani anak saya Musa. Dia sibuk banget. Itu toys untuk Musa. Yes, toys untuk Musa. Jadi bonusnya kalau misalkan kita beli barang di Indo itu untungnya dikit-dikit adalah yang dibeliin buat anak itu. Karena di Indo kan harganya lebih murah dan kita harus belinya yang beratnya nggak terlalu berat gitu. Kayak ini kan mainan dari kayu, tapi yang beratnya ringan dan ukurannya kecil gitu.
Soalnya kalau makin berat makin mahal di ongkos kirimnya. Seperti itu deh. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat paketnya pas unboxing itu isinya barang-barang Indonesia gitu, dan itu tuh kalau di Indo kayaknya barang yang mudah sekali didapat dan bukan sesuatu yang mahal gitu. Tapi kalau teman-teman tinggalnya di luar negeri, barang-barang perintilan seperti itu tuh kayak sesuatu yang wah gitu, harta karun. Karena memang nggak mudah dapatnya gitu di sini. Walaupun di sini ada toko Asia yang menjual produk-produk Indonesia, tapi pastinya tidak lengkap lah ya. Nah, salah satu peluang tersebut barang-barang Indo yang tidak semuanya bisa didapat di toko-toko formal gitu, seperti toko Asia kalau di luar negeri disebutnya gitu. Itu merupakan ladang cuan buat kalian yang mau berbisnis dari rumah. Nah, teman-teman, saya tinggal di Bahrain ini. Bahrain itu negara kecil tetangganya Saudi Arabia di Timur Tengah. Saya udah tinggal di sini sekitar hampir 3 tahun, bentar lagi 3 tahun. Dan saya mulai bisnis barang-barang Indo itu dari 2 tahun yang lalu lah ya. Setahun setelah saya tinggal di sini, setelah saya mengamati apa sih potensi yang bisa saya gali di sini biar seorang ibu rumah tangga seperti saya tidak bekerja di luar, tidak bekerja secara formal, tapi tetap bisa menghasilkan duit sambil ngasuh anak. Ya, buka online shop, jual produk-produk Indonesia. Lalu caranya gimana? Cara jualan produk Indonesia di luar negeri gitu. Kalau misalkan kayak saya misalnya, saya nggak terlalu kuat modal gitu, ditambah suami juga kayak kayak nggak percaya gitu, bisa nggak kamu jualannya gitu, nanti kalau udah keluar duit banyak barangnya nggak terjual gitu, nanti bagaimana, siapa yang mau habiskan itu, kamu semua apa gimana, karena kan nggak mungkin suami saya habiskan atau keluarganya dia, karena kan selera mereka beda ya untuk makanan apa segala macam gitu, tidak semuanya masuk. Jadi untuk saya pribadi, saya buka online shop di sosial media, saya pakainya Instagram aja sih, lebih nyaman di Instagram. Saya bukanya sistem pre-order, jadi setiap bulan. Jadi di Instagram itu saya upload barang-barang Indonesia yang sekiranya tidak ada di negara ini, tidak bisa kalian dapatkan di toko Asia seperti itu atau di supermarket. Kita upload gambarnya, terus kita kasih keterangan open pre-order, misalkan tanggal 25 November sampai dengan 30 November gitu, seminggu lah atau 2 minggu paling lama kalian kasih range-nya. Lalu setelah tutup PO, kalian baru order di Indonesia, kalian minta tolong sama saudara, adik kakak atau siapapun lah di Indo untuk beli barang-barangnya gitu. Sekarang kan mudah banget gitu ya untuk beli sesuatu, bisa melalui marketplace. Kalau kalian merasa tidak enak dengan saudara kalian merepotkan harus beli ini itu kesana kesini gitu, saya juga seperti itu sistemnya, banyakkan beli di marketplace lalu kirim ke rumah orang tua saya, lalu adik saya bantu untuk packing dan kirim ke Bahrain gitu. Nah, kirimnya itu bagaimana? Kalau saya pribadi pakainya ekspedisi, dan ekspedisinya itu saya pilih yang membership. Gunanya membership itu biar dapat harga yang lebih murah. Cuman membership itu memang ada biaya per tahun, kayak biaya annual fee seperti itu. Tapi sebenarnya itu worth it kok. Di bulan pertama waktu saya baru open online shop ini, barang-barang Indo ini pre-order, alhamdulillah untuk membershipnya itu ketutup. Jadi ya hitung-hitung keuntungan di bulan pertama itu nutup biaya membership. Sisanya ada 11 bulan berjalan itu ya tinggal kita menikmati untungnya saja kayak gitu. Yang penting kita konsisten dalam berpromo dan berjualan. Jadi teman-teman sesama WNI di negara tempat kita tinggal itu tahu, oh si itu jualan gitu produk-produk Indonesia, bisa pre-order gitu tiap bulan gitu. Dan saya juga setelah berjalan gitu hampir mau 2 tahun, ada beberapa loyal customer, setiap bulan pasti mereka selalu order ke saya gitu. Itu hasilnya lumayan banget sih untuk nambah-nambah uang jajan gitu ya, walaupun gak besar tapi ya lumayan lah buat ibu-ibu yang cuman ada di rumah gitu. Kan kadang kalau kita di rumah bosan gitu kan, ngurus rumah tangga gitu, keperluan suami, anak kayak gitu. Kan jualan juga buat saya pribadi itu semacam hiburan gitu, sesuatu yang menantang gitu, challenging. Dan ada kepuasan tersendiri kalau misalkan kita bisa jualan seperti itu. Nah, selain buka online shop produk-produk di Indonesia buat teman-teman nih, khususnya ibu-ibu yang di rumah tangga, yang tinggalnya di rumah aja gitu, tetap mau hasilin cuan.
kalian juga bisa buka online shop produk-produk yang umum lah, yang umum bisa diterima semua kalangan atau masyarakat di mana tempat kalian tinggal. Saya juga nggak cuman punya online shop produk Indonesia, ada lagi satu online shop yang saya jualan produk yang universal lah istilahnya gitu. Saya jual produk teh. Tehnya itu produknya saya dapat dari Indonesia, ada juga yang dapat dari Jepang dan dari Cina gitu. Nah kalau di Bahrain sendiri untuk impor tuh lumayan mudah gitu, untuk pajak apa segala macam semuanya transparan gitu, nggak bikin ribet gitu. Jadi gampang saya belanja di Jepang atau di Cina gitu, terus dijual di sini gitu. Alhamdulillah itu juga jalan lah gitu, keuntungannya lumayan lah, bisa untuk jajan-jajan di sini gitu kan, dan bisa buat kalian tetap produktif walaupun hanya di rumah saja. Selanjutnya masih dari dunia per online shopan. Kalau saya kan tadi jual produk dari Indonesia, dan satu online shop lagi itu produk yang umum dipakai orang-orang sini gitu. Jadi konsumennya itu tidak terbatas orang Indonesia saja gitu. Online shop lainnya adalah online shop yang jual makanan Indonesia. Nah, perlu dicatat nih buat kalian yang mau tinggal di luar negeri, untuk ibu-ibu khususnya yang ikut suaminya gitu kan. Skill memasak itu penting banget dan berharga banget dan cuanable banget istilahnya gitu. Maksudnya itu kayak bisa bantu kalian dapetin uang gitu, karena kan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu kadang suka kangen gitu sama makanan Indo, dan gak semuanya itu bisa memasak seperti saya gitu. Saya sering juga order ke teman gitu. Di sini banyak juga WNI kita yang ibu rumah tangga gitu open order makanan Indo. Biasanya mereka promo dari sosial media mereka atau grup-grup WhatsApp seperti itu, selain beli di resto Indo gitu, karena resto Indo juga biasanya di luar negeri itu kan terbatas gitu, dan nggak semua menu ada gitu. Kalau kalian punya skill memasak yang mumpuni atau baking yang mumpuni gitu, itu bakalan bantu kalian dapetin cuan walaupun dari rumah. Jadi yang masih di Indonesia dan ada planning ikut suami ke luar negeri, cepetan deh ikut kursus masak atau asah lagi skill memasak kalian gitu. Kemudian dari online shop juga, kalian juga saat kalian balik ke Indonesia, mudik ke Indonesia, jangan lupa buka just tip produk-produk di negara tempat kalian tinggal, karena mungkin produk di negara kalian tinggal itu disukai sama orang-orang di Indonesia gitu. Seperti kalau misalkan saya tinggal di Timur Tengah gitu, di Indonesia banyak juga yang suka dengan abaya-abaya produksi Timur Tengah sini gitu, atau parfumnya atau apalah gitu. Kadang-kadang barang branded pun kalau di luar negeri dibanding di Indonesia itu harganya ada yang lebih murah begitu, karena di Indonesia itu barang branded kan terbenturnya dengan pajak, makanya harganya melambung tinggi. Itu juga bakalan bisa jadi cuan buat just tip kalian gitu. Jadi dari online shop pun macam-macam jenisnya, mau produk Indonesia, mau produk yang umum diterima masyarakat setempat, atau jual masakan Indonesia, makanan Indonesia, atau open just tip gitu. Nah itu kan open just tip kalau kalian mau mudik ke Indonesia. Kalau kalian balik lagi ke negara tempat tinggal kalian, itu juga kalian open just tip juga, bisa per kilo harganya, atau kalian randomly bawa sesuatu dari Indo dan dijual ke teman-teman di Indo, teman-teman Indo atau diaspora di tempat negara kalian tinggal gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa digali dari online shop seperti itu, barang apa yang mau dijual gitu, asal kita kreatif dan mampu membaca peluang atau pasar yang ada. Nah selanjutnya, selain yang tadi saya sudah sebutkan, cara lain buat ibu rumah tangga tetap dapat cuan walaupun kalian tinggal di luar negeri adalah jadi YouTuber ya. YouTuber di luar negeri itu salah satu cara yang populer dan banyak banget orang yang ibu-ibu yang proof gitu bisa menghasilkan cuan dari menjadi YouTuber. Jadi YouTuber itu nggak harus kalian keluar rumah kayak gitu, apalagi buat pemalu kayak saya gitu, apalagi tinggalnya di Timur Tengah yang budayanya masih menjaga privasi sekali, kayak yang aneh kalau ngeluarin kamera dikit-dikit, ngeluarin kamera ngerekam sekeliling itu tuh kayak masih yang sungkan begitu. Kalian bisa tetap jadi konten kreator atau YouTuber dari rumah dengan ide-ide apalah, seperti yang storytelling atau memasak atau apa. Lalu selanjutnya buat ibu rumah tangga di rumah aja yang bisa menghasilkan cuan adalah buka les private gitu, les private di rumah. Kalau misalkan skill mengajar kalian atau ilmu pengetahuan kalian istilahnya nggak terlalu mumpuni gitu, mungkin seperti saya gitu, udah lupa gitu kan pelajaran-pelajaran yang di SMP atau SMA, kalian bisa banget loh di luar negeri buka
private gitu, les buat anak-anak kecil gitu, les kayak buat gimana mereka bisa membaca kayak gitu, atau dari anak kelas TK sampai SD kelas berapa lah yang sekiranya kalian masih mampu buat ngajarin gitu. Kalau saya pribadi kan nggak terlalu pinter ya, makanya saya nggak berani kalau misalkan buka les-lesan buat yang levelnya tinggi gitu. Saya pernah ngeles anak kecil gitu, anak TK sama anak SD kelas 1 gitu sebelum punya anak. Kalau sekarang punya anak, aduh kayaknya repot deh, nggak ada, mending online shop aja yang waktunya suka-suka saya seperti itu. Nah itu juga jadi ladang buat kalian menghasilkan cuan dari rumah. Nah, sekian video kali ini. Kalau kalian yang sudah tinggal di luar negeri atau akan keluar negeri yang punya ide gimana sih cara ibu-ibu rumah tangga yang di luar negeri itu bisa tetap menghasilkan cuan dari rumah, komen di bawah ini ya. Komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dukung channel ini biar tambah berkembang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bye-bye.